Kembali lagi di Mariposa. Mari ikut podcast Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Monika Putri Anggraini bersama dengan rekan saya Agustina Dewi Rahmawati di podcast Mariposa. Mari ikut podcast Saka. Pada kesempatan ini berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya karena kita akan ngobrol-ngobrol santai tentunya bersama teman kita pada siang hari ini, yaitu ada Siti Rafika. Hai. Halo Vika. Halo. Boleh perkenalan dulu buat teman-teman yang ada di rumah? Boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Rafika Azhara. Saya dari kelas 10C, biasa dipanggil Vika. Oke, Vika. Pada podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai membahas tentang pola makan remaja masa kini. Kenapa kita membahas pola makan remaja? Karena pada umumnya remaja masa kini sering mengkonsumsi berbagai macam makanan, tetapi tidak tahu komposisi yang baik dan benar. Oke, langsung aja memasuki pertanyaan yang pertama, yaitu apakah setiap hari Kak Vika sering sarapan pagi ketika sebelum berangkat sekolah atau sebelum melakukan aktivitas pagi? Untuk saya sendiri sih, sarapan itu selalu ya setiap pagi itu karena untuk mengisi energi beraktivitas. Seperti kalau di sekolah itu kan kita harus mikir pelajaran, Ya. ngerjain soal-soal, memahami penjelasan guru. Jadi kan tuh butuh energi, so ya selalu sarapan. Jadi Kak Vika tipe yang on time gitu ya buat sarapan? Ya, Yang kedua, apakah Kak Vika suka makan sayur? suka. Sayurnya itu biasanya gak mesti sih ya, tapi semua suka. Yang jelas tuh yang sering makan banget di rumah itu kayak wortel, kol, terus brokoli, kemudian kangkung, kayak itu. Kalau sayur yang paling disukai apa Kak? Kangkung, Kangkung. Biasanya dimasak apa? oseng-oseng kangkung. Oh gitu. Terus selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kira-kira apa sih makanan favorit Kak Vika dan alasannya kenapa Kak Vika memilih makanan itu? Makanan favorit saya itu sambal goreng kentang. Karena selain kentang itu sehat, yang memiliki karbohidrat toh, Ya. terus juga rasanya tuh enak gitu. Ya enak. Buat teman-teman yang di rumah mungkin bisa dicoba makan apa tadi, oseng-oseng? Sambal goreng Oh, kentang. sambal goreng kentang. Siapa tahu ibunya bisa buat di rumah, bisa buat rekomendasi makanan sehari-hari yang bisa dikonsumsi. Yang keempat, apakah Kak Vika sendiri suka makan makanan junk food? Jika iya, satu minggu kira-kira berapa kali tuh Kak? Untuk saya sendiri sih jelasnya tuh suka ya sama makanan junk food. Kalau soal berapa kali dalam seminggu sih nggak mesti. Kadang saya seminggu itu 2 sampai 3 kali atau mungkin sama sekali nggak makan. Tergantung mood aja sih. Kalau makanan junk food kira-kira apa sih Kak yang sering dikonsumsi? Kalau makanan junk food itu biasanya snack ya, kayak makanan ringan gitu. Tapi kalau misalkan lagi ke tempat-tempat gitu sukanya yang berkuah sih. Berarti Kak Vika ini tipikal yang suka nongkrong gitu kan? Kan biasanya anak muda zaman sekarang itu kan suka nongkrong sama teman-teman, mungkin di kafe atau lesehan gitu. Kak Vika suka juga? Suka banget dong, apalagi kan sama teman-teman ya, teman-teman sekelas gitu, terus bisa cerita-cerita, ngebahas-bahas yang random gitu. Oke, pertanyaan yang kelima yaitu cemilan apa sih yang paling disukai? Snack, Oh, snack. ya, seperti ciki-cikian, sama kayak wafer, contohnya coklat Dilan. Oh, coklat Dilan. Kirain cuman iklan-iklan yang ada di TV, ternyata Kak Vika juga suka coklat Dilan. Ya, Yang keenam, kira-kira satu hari makan berapa kali nih Kak? satu hari makan berapa kali? Biasanya sih 3 kali, tapi kalau lagi lapar banget ya bisa lebih. Kalau Lebihnya itu berapa kali Kak? Berapa ya? Paling 5 kali. Oh. Berarti Kak Vika ini bukan tipe yang suka diet ya? Enggak. Oke. Jadi teman-temannya Kak Vika jangan takut karena kalau mungkin bisa jajan sama Kak Vika, jadi nggak perlu khawatir kalau Kak Vika itu diet. Pertanyaan yang ketujuh yaitu bagaimana sih Kak Vika itu menjaga pola makan agar tetap seimbang gitu? Caranya itu dengan makan makanan yang bergizi seperti sayur,
terus daging, terus kayak tempe, tahu, tapi itu juga harus diimbangi ya. Jadi kayak nggak itu setengah-setengah gitu. Kalau bisa tuh kalau menurut saya sekalian gitu. Sayur, ada daging, ada tempe tahu. Jadi kayak biar gizinya tuh sekali ada tuh di tubuh tuh langsung banyak. Oh, biar langsung paket lengkap gitu Iya. ya Kak. Yang kedelapan, menurut Kak Vika, makanan yang sehat dan seimbang itu seperti apa, Kak? Seperti yang saya bilang tadi, yaitu dalam satu piring kalau bisa itu ada sayur, kan ada nasi, lauknya tuh sayur, daging, terus sama tempe sama tahu gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman, dari Kak Vika, makanan yang sehat itu yang porsinya seimbang. Jadi dalam satu porsi makanan itu ada karbohidratnya, ada sayur, protein, dan juga lain-lain. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari kita. Kak Vika, kira-kira ada pesan nggak nih buat teman-teman yang nyaksiin podcast pada siang hari ini? Pesan saya sih, kita tuh sebagai remaja tuh harus menjaga pola makan yang sehat. Kita boleh aja untuk makan makanan junk food, tapi jangan terlalu sering, karena makanan-makanan junk food itu nggak baik ya buat kesehatan. Terutama nanti bisa aja kena serangan jantung muda ataupun kena kolesterol. Jadi kalau mau makan makanan junk food boleh, tapi nggak usah sering-sering dan diimbangi sama makanan-makanan yang seimbang seperti yang saya bilang tadi. Ya, kalau menurut Kak Vika juga olahraga penting nggak sih selain dengan pola makan yang seimbang? Terus olahraga itu juga mungkin bisa dibilang buat pelengkap juga ya Kak? Ya, olahraga itu penting ya, karena selain buat olah tubuh juga untuk kesehatan fisik kita. Tuh, jadi kalau makan makanan yang bergizi dan seimbang, tapi kalau nggak olahraga kan ya kurang ya percuma kesehatannya gitu. Ya. Oh iya, untuk pembahasan mengenai pola makan remaja yang lebih lengkap lagi akan kita bahas pada podcast selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman untuk nonton podcast kali ini. Yang penasaran tetap pantengin YouTube Event Semansaka ya. Oke, sekian dari kami.